Oke, selamat siang anak-anak. Siap, Bu. Oke, Yang terima kasih untuk yang sudah bergabung di pelajaran hari ini. Berarti itu menandakan bahwa kalian bersungguh-sungguh untuk pelajaran hari ini ya. Untuk memulai kegiatan hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk Yuri, minta tolong untuk dipimpin berdoa bersama-sama. Silakan Yuri. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semua dalam keadaan sehat? Sehat, benar. Ya, syukur. Untuk hari ini tadi sudah Ibu cek melalui Google Classroom kalian bahwa absensinya sudah ada 24 siswa yang hadir. Terima kasih untuk hari ini. Kemudian sebelumnya Ibu minta silahkan kalian membuka Google Classroom kalian dan melihat ada soal pretest di sana. Silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu kurang lebih sekitar 20 menit. Selanjutnya, untuk hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah yang harus kalian capai. Yang pertama adalah setelah membaca handout yang di-share di platform Google Classroom, peserta didik dapat menyimpulkan atau berpikir kritis dengan kalimat sendiri, pengertian, dan jenis petifu dengan tepat dan rasa tanggung jawab. Sebelumnya, Ibu mau bertanya kepada kalian, bisa dilihat gambar yang ada di depan? Yang sudah Ibu presentasikan? Saya kira-kira itu gambar apa ya? Ada berbagai macam jenis kue kecil ya yang Ibu sampaikan di sana. Mungkin kalian seringkali melihatnya pada acara apa? Sering melihat kue-kue kecil seperti itu pada acara apa? Pernikahan, Bu. Pada acara? Misalnya ulang tahun, kemudian ada acara pernikahan. Sering melihat kue-kue seperti itu ya? Sering? Sering, Bunda. Oke, nah dari yang sudah kalian ketahui itu ada bermacam-macam jenis kue, yang mana bahan dasarnya itu ada bermacam-macam. Yang sering kalian lihat ada apa? Ada yang dari cake, kemudian ada yang dari apa lagi? Ada yang dari buah-buahan, ada yang dari marsipan, dan lain sebagainya. Banyak sekali bahan dasarnya. Coba yang pernah kalian ketahui. Mungkin Yuri pernah melihat kue yang berbahan dasar dari apa? Iya. Dari cake. Oke. Dari cake untuk bahan dasarnya, Yuri, terima kasih. Benar sekali, bahan dasar dari cake itu juga bisa dijadikan sebagai bahan dasar atau basic dalam pembuatan kue-kue kecil. Mungkin yang lain? Bahan dasar buah-buahan. Oke, buah-buahan yang dikasih topping itu juga merupakan ya kue-kue kecil yang sering kalian jumpai. Untuk pelajaran hari ini yang akan kita bahas itu memang tidak jauh dari apa yang sudah kalian sampaikan tadi berkaitan dengan kue-kue kecil ya yang berbahan dasar bisa dari cake, bisa dari buah-buahan, bisa dari marsipan dan lain sebagainya. Sehingga apa sebenarnya dari macam-macam kue ini yang akan kita bahas berkaitan dengan materi kita untuk produk pastry bakery yaitu petit food ya atau kue-kue kecil. Ya, sehingga bisa kita jelaskan berkaitan dengan pengertian petit food. Kalau berasal dari bahasa Prancis, petit food berarti kecil dan food berarti oven. Jika diterjemahkan secara bebas berarti oven yang kecil. Kemudian apakah dari kalian bisa menjelaskan berkaitan dengan pengertian yang sudah kalian lihat tadi dari berbagai macam kue, mungkin bisa kita ambil garis bawah atau kita perjelas berkaitan dengan pengertian petit food yang sudah kita bahas di pertama tadi. Mungkin ada yang mau mewakili salah satu? Bahwa petit food itu adalah apa? Saya, Bunda. Iya, silakan Yuri.
petit four adalah cake yang berukuran kecil yang dapat dimakan sekali atau 2 kali gigitan, yang berupa kue basah maupun kering, seperti aneka ragam kue cookies yang kebanyakan berasa manis, tapi ada juga yang varian rasa lainnya seperti gurih. Oke, terima kasih. Baik sekali untuk penjelasan yang disampaikan oleh Yuri. Nah, kemudian selanjutnya anak-anak sudah Ibu berikan handout di Google Classroom. Apakah sudah dibaca semuanya? Sudah di-download dan dibaca? Sudah ya. Oke, terima kasih. Berarti kalian mengikuti instruksi yang sudah Ibu berikan dengan dengan tepat, dengan jujur, dengan tanggung jawab, sudah membaca, mendownload dan mempelajari materi yang Ibu berikan. Nah, untuk selanjutnya pelajaran hari ini akan kita lakukan diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok silahkan dibuat kelompoknya yang kemarin sudah kita bahas. Satu anak terdiri dari 4 siswa. Yang mana nanti Ibu berikan waktu kurang lebih sekitar 30 menit untuk mendiskusikan soal-soal LKPD-nya sudah Ibu share di Google Classroom kalian masing-masing. Silahkan dilihat dan dipelajari, kemudian didiskusikan berkaitan dengan soal-soal. Untuk soal nomor 1 didiskusikan oleh kelompok 1. Soal kedua didiskusikan oleh kelompok 2 dan seterusnya. Kira-kira sampai di sini dipahami? Paham. Oke, terima kasih. Oke, selamat siang anak-anak. Masih semangat ya hari ini? Setelah melakukan diskusi selama 30 menit, Ibu harapkan kalian sudah mendapatkan hasil yang maksimal sesuai yang kita harapkan. Untuk selanjutnya, hari ini kita lakukan adalah mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan. Ibu minta silahkan untuk kelompok 1 dulu, Yuri silahkan mempresentasikan kelompok 1 berkaitan dengan pengertian tentang petit four. Silahkan Yuri. Petit four adalah yang berukuran kecil yang dapat dimakan sekali atau 2 kali gigitan, yang berupa kue basah maupun kering, seperti aneka ragam cookies yang kebanyakan berasa manis, tapi ada juga varian rasa lainnya seperti gurih. Oke, terima kasih untuk kelompok Yuri, kita beri tepuk tangan semuanya. Untuk selanjutnya, mungkin ada kelompok lain yang mau menanggapi terlebih dahulu berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, yaitu kelompok Yuri. Apakah semua sependapat dengan apa yang disampaikan oleh kelompok Yuri? Sependapat ya. Oke, terima kasih. Ya. Kalau sependapat kita lanjutkan untuk yang kedua, yaitu berkaitan dengan alat-alat yang dibutuhkan dalam pembuatan petit four. Ibu persilahkan untuk kelompok duka, kelompoknya Handika silahkan untuk mempresentasikannya. Silahkan. Ya, dari hasil diskusi tersebut, peralatan dibagi menjadi 3, yaitu dari persiapan, pengolahan, dan penyajian. Yang pertama yaitu dari alat persiapan petit four. Yang pertama gelas ukur, yang kedua timbangan, yang ketiga sendok ukur, yang keempat ayakan tepung, yang kelima scraper, yang keenam kom adonan, yang keenam balon whisk, yang ketujuh mixer, spatula, pastry brush, rolling pin, loyang, kertas roti, sendok stainless steel, pelet spatula, serving table, piping bag, squid, roll fondant, ring cutter, pastry knife. Yang kedua yaitu alat bahan membuat petit four. Yang pertama kompor, yang kedua oven, proper, cooling grid, pan, spatula, table, piping bag, squid, roll, ring cutter. Ada 3, disesuaikan dengan cara. Yang kedua, itu hasil dari diskusi kelompok. Oke, terima kasih, sangat lengkap sekali kelompoknya Handika, kita beri tepuk tangan semuanya. Dari hasil kelompok 2 berkaitan dengan peralatan, mungkin kelompok lain ada yang menyanggah berkaitan dengan hasil diskusi kelompok 2? Ada yang kurang sependapat atau sudah sependapat dengan hasil diskusinya? Sudah. Sependapat. Oke. Memang sudah rinci sekali ya berkaitan dengan peralatan persiapan, peralatan pengolahan, serta peralatan penyajian.
Nah, selanjutnya Ibu lanjutkan setelah pengertian. Kita lanjutkan ke macam-macam petit food. Yang pertama adalah ada petit food set yang dia merupakan apa? Kue kering atau dry bits. Yang mungkin sering kalian lihat di acara apa ya untuk kue kering itu kebanyakan di Lebaran mungkin ada beberapa yang beragama Islam kemudian melihat kue-kue kering, contohnya nastar, kemudian kastengel, itu masuk ke dalam petit food set, yang mana dia merupakan kue kering. Kemudian yang kedua ada petit food glace, yang mana petit food glace itu apa? Merupakan dessert kecil yang hasil akhirnya dipoles dengan coating. Coating itu apa? Ditutup. Bisa coatingnya dalam bentuk krim maupun dalam bentuk fondant. Ya, mungkin kalau ada hal-hal yang penting silahkan dicatat untuk semuanya dan nanti dijadikan untuk tambahan ilmu ya berkaitan dengan materi ini. Kemudian yang ketiga ada petit food shell yang mana dia merupakan biasanya dalam bentuk savory yang rasanya gurih. Contohnya mungkin dalam bentuk kanape, mungkin selain kanape apa ya yang memiliki rasa gurih yang dia disajikan dalam bentuk kecil. Rasanya gurih, kemudian disajikan dalam bentuk kecil. Kira-kira apa? Selain kanape. Ada yang mungkin bisa menjawab? Tidak ada? Yang dia memiliki rasa gurih, bentuknya kecil. Apa mungkin Anda? Silakan. Selain kanape? Enggak, Bu. Yang rasanya gurih. Bisa juga dalam bentuk apa? Cocktail party. Yang dia merupakan jenis appetizer. Kemarin kan kalian sudah pernah mempraktekkan berkaitan dengan hidangan cocktail ya. Itu yang masuk dalam jenis contoh petit food yang untuk sale. Kemudian yang keempat itu ada petit food fries. Yang mana dia adalah kue kecil yang didekor buah segar. Contohnya adalah apa? Kue yang dia diberi buah. Sudah pernah praktek di kelas 11? Contohnya adalah fruit tartlet. Ya, fruit tartlet. Ya, benar sekali Yuri. Kemudian yang terakhir adalah petit food de cuisse yang mana dia merupakan buah ya. Biasanya berbahan dasar dari buah-buahan yang kemudian dia di-coating dengan berbagai macam coklat ya. Itu yang sering dibuat. Biasanya buah-buah yang digunakan itu adalah buah yang kecil. Bisa dalam bentuk stroberi ataupun dalam bentuk cherry ya. Biasanya itu. Nah, untuk materi selanjutnya berkaitan dengan karakteristik petit food. Yang mana kita ketahui bahwa petit food tadi kan kue yang berukuran kecil dengan ukuran 2 kali 2 cm dan dapat dilahap dengan 1 kali gigitan saja. Yang mana tadi sudah disampaikan bahwa petit food itu ada 2 karakteristik. Yang mana dia yang memiliki cita rasa apa? Manis, benar sekali. Dan ada yang memiliki cita rasa gurih, yaitu kalau kita lihat dari karakteristiknya. Selanjutnya, berkaitan dengan kategori petit food. Yang mana petit food itu dibedakan menjadi 2 saja, yaitu petit food fresh yang masuk ke dalamnya kira-kira apa contohnya? Ada miniatur tart, kemudian ada buah, fruit, oke, kemudian ada lemon, oke, benar sekali. Terus? almond. Iya, benar sekali. Itu yang dia masuk ke dalam jenis yang fresh. Kemudian kalau yang masuk dalam jenis yang glaze, ada contohnya apa kira-kira? Ada? Pertanyaan Ibu, glaze itu sebenarnya apa sih? Glaze itu adalah penutup
kue ya, yang memiliki cita rasa yang beraneka macam rasa. Seperti kalian pernah makan donat? Pernah kalian makan donat? Pernah ya. Nah, di atas toppingnya itu biasanya ada krim yang berbentuk warna-warni dan memiliki cita rasa yang beraneka ragam. Itu yang dinamakan dengan glaze ya, yang memberikan rasa atau yang dijadikan sebagai topping pada kue-kue kecil. Oke, mungkin sampai di sini dipahami anak-anak? Dipahami? Bisa. Oke. Kalau bisa Ibu lanjutkan. Paham. Nah, berkaitan dengan alat persiapan dalam pembuatan petit food tadi yang sudah disampaikan kelompoknya Handika, benar ada gelas ukur yang digunakan untuk mengukur, ada timbangan, ada sendok ukur, ada ayaan tepung, kemudian kom adonan, balon whisk untuk mencampur, kemudian mixer, spatula, dan pastry brush. Kemudian yang selanjutnya adalah ada rolling pin yang biasanya digunakan untuk menggilas, loyang, kemudian kertas roti, sendok, platter atau spatula, piping bag, spuit, dan lain sebagainya. Itu adalah peralatan yang digunakan dalam persiapan petit food. Sementara yang digunakan untuk pengolahan. Kalau kita bicara pengolahan, itu berarti apa? Alat yang digunakan untuk mengolah, ya. Yang mana terdiri dari ada kompor, kemudian oven, ya, ada cooling grill, ada pan, ada platter, spatula, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan untuk alat penyajiannya, biasanya disesuaikan dengan jenis acaranya. Kalau kalian ke acara-acara besar, biasanya dijadikan satu di tempat yang besar, bisa dalam bentuk pinggan atau bisa dalam bentuk tatakan, ya. Nah, sekarang ini berkaitan dengan bahan pembuat basic dari petit food. Tadi sudah disampaikan bahwa ada apa saja yang digunakan sesuai dengan yang sudah kalian pahami tadi. Bahan dasar yang digunakan bisa dari cake, bisa dari buah, bisa dari juga dari marsipan. Oke, itu berkaitan dengan basicnya ya, dasar yang digunakan sebelum dia diberikan apa topping maupun belum diberikan isian. Bahan dasar atau basic yang digunakan dalam bentuk dalam pembuatan petit food. Oke, Ibu lanjutkan lagi. Nah, memotong dan menyusun alas. Yang pertama ada bentuk normal untuk spong, kemudian coklat, ada ganache, classical opera cake, ada marsipan, mentega yang diperkaya dengan spong. Itu berkaitan dengan basic atau alatnya. Dilanjutkan untuk penyusunannya, nanti silahkan dipelajari ya. Jadi, kalau kita bicara dengan spong set, kurang lebih ketebalannya adalah 5 mm dengan ketinggian sekitar 3 cm. Kemudian penambahan selai bisa aprikot dengan tekstur yang halus. Kemudian metode penyusunannya seperti apa kira-kira? Kalian pernah tahu untuk mini cake? Pernah lihat mini cake? Pernah. Ya, cake mini ya. Kira-kira bahan dasarnya itu dari apa? Basicnya yang digunakan adalah apa? Kalau kita bicara mini cake, tentunya yang digunakan adalah apa? Cake. Ya, yang dijadikan sebagai basic atau bahan dasarnya, yang mana bisa dijadikan penutup dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk butter, bisa dalam bentuk apa namanya? Tadi yang Ibu sampaikan glaze dan lain sebagainya, yang dibentuk sedemikian rupa, disusun sehingga menampilkan suatu produk kue yang menarik ya. Menarik. Ya. Kemudian nah, ini berkaitan dengan bentuk-bentuk ya. Ibu bicara dengan bentuk belah ketupat yang bisa digunakan untuk petit food. Itu ada belah ketupat, ada oval, kemudian segitiga dan potong persegi ya. Ini berkaitan dengan bentuk-bentuknya. Nah, bahannya yang dijadikan sebagai pembuat petit food
Ada tepung terigu, tepung maizena, air, gula, garam, lemak, susu, telur, bahan pengembang, dan bahan pemberi rasa. Mungkin demikian berkaitan materinya. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Baik anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk hari ini bisa kita evaluasi bersama, kita ambil kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini ya, berkaitan dengan petit four, bahwa pengertian petit four itu adalah kue kecil yang berukuran 2x2 dan dimakan sekali gigi ya berkaitan dengan pengertiannya. Kemudian kalau kita lihat dari jenis-jenisnya, tadi ada 5 macam yang terdiri dari apa? Bisa kita ulang kembali berkaitan dengan jenisnya. Ada petit four sec, kemudian ada petit four glaze. Oke, ada petit four scale, ada petit four fries, dan yang terakhir adalah petit four degrees. Itu dari jenisnya. Sementara peralatan yang dibutuhkan yaitu ada 3 macam, ada alatan persiapan, ada alat pengolahan, serta alat penyajian. Oke, begitu. Kemudian dilihat dari karakteristiknya, pada petit four itu terdiri dari apa? Ada 2 jenis, yaitu yang memiliki cita rasa manis yang biasanya disajikan dengan menggunakan teh, atau yang memiliki cita rasa asin atau gurih yang biasanya disajikan bersama dengan mocktail ya. Itu berkaitan dengan karakteristiknya. Kemudian untuk minggu depan kita berlanjut ke materi yaitu berkaitan dengan sugar dough ya. Ibu minta kalian silahkan dipelajari, kemudian di rumah silahkan mencari 3 resep dari petit four. Kemudian dari 3 resep itu silahkan kalian bandingkan atau kalian kritisi berkaitan dengan resep itu yang paling sesuai kira-kira setelah kita pelajari hari ini, yang paling sesuai resepnya, yang paling bagus yang mana, kemudian alasannya bagaimana, itu nanti akan kita bahas di pertemuan minggu depan ya. Dipahami di sini? Kemudian setelah ini kita tadi sudah mempelajari materi berkaitan dengan petit four. Ibu minta silahkan dikerjakan kembali post testnya, yang mana untuk mengukur kemampuan kalian setelah mempelajari materi ini. Kalau sudah, nanti silahkan dikerjakan di Google Classroom kalian masing-masing ya. Bisa dipahami untuk hari ini? Bisa ya. Oke. Selanjutnya Ibu rasa kalau tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tetap dijaga kesehatannya ya. Kita tutup dulu pelajaran hari ini dengan doa. Silahkan dipimpin kembali untuk Yuri. Sebelum mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa. Terima kasih anak-anak, sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak. Jangan lupa post testnya dikerjakan ya. Sampai jumpa, selamat siang.